ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على نبيك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين صلي ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله أغثنا 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 سريعا بعزة الله ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم سلمنا يا الله اللهم سلمنا يا الله من آفات الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا من ذكر أسماءهم من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح لنا أبواب البركة اللهم افتح لنا أبواب النعمة اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب الرحمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى عدوه لكل هول من لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أرحم الراحمين
لرضاء الله. الفاتحة. Makaten kirang langkung nyuwun gunging sesamudra pangaksami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Subhanallah. Kepada Ibu Tamimi dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yakni sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Aji. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Ilahi anta maqsudi wariduka matlubi a'adini mahabbataka wa ma'rifatak amma ba'du. Wonten ngarsanipun sagunging para alim, para kiai, para masyayikh, langkung-langkung wonten ngarsanipun sahibul fadilah, sahibul idarah Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, lebih familiarnya Gus Ulil, Ketua PBNU, ingkang dan kinurmatan ingkang tansah kita tenggo-tenggo anggonipun merdar kitab Ihya Ulumuddin dumateng sedaya pimpinan PW, PC, MWC, ranting, anak ranting, sedaya kemawon ingkang boten saged kula sebat setunggal-tunggalipun, ingkang dan kinurmatan, dumateng Ketua Muslimat Fatayat MBC Donorejo beserta jajaranipun ingkang dan kinurmatan, dumateng pemerintah Desa Tulagan, Bapak Petinggi, Bapak Budi Sutresno ingkang kula hormati, ki boten kata lumpen dumateng sedaya nahdien lan dumateng sedaya paguyuban Ratu Kalinyamat ingkang dan kinurmatan ingkang kula hormati, kanthi singkat kemawon monggo saderengipun kepareng matur sareng-sareng kula dherekaken nyosoken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Wondene kanthi fadholipun, kanthi kanugrahanipun wonten ing kesempatan dalu menika kula dalah panjenengan sami dipun paringi kiwatan saged hadir wonten ing menika majelis ingkang mubarak. Majelis menika pernah dados kholwatipun, uzlahipun, tapa brotonipun Retno Kencana ngantos saged dipun paringi gelar Ratu Kalinyamat. Niki merupakan kunci lawang kekuncen ingkang mangke insyaallah wonten
korelasinya dan relevansinya dengan bakasan Gus Ulil. Karena yang dibahas ini kita tasawuf, kita Ihya Ulumuddin. Jadi perjalanan spiritual rohaniah Retno Kencana utawi Ibu Ratu Kalinyamat ingkang sak mangke insyaallah wonten sambung rapetipun bakasan wonten ing dalu menika. Monggo sareng-sareng kula dherekaken nyaosaken bersyukur kelawan bihaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun sholawat dalam salam kunjuk dumateng Safil Anam penghulu alam Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dumateng para sahabat dan kehormatan kanthi singkat kula kapatah makili dumateng ingkang pikantuk sampur santrinipun Gus Ulil. Keranten Gus Ulil niki duwe santri sing jenenge santri online. Niki termasuk kula kenalaken jeneng dhateng jenengan sedaya nggih menika piyantunipun delik nika Kang Ahmad Sukri. Niki merupakan pendatang baru wonten ing Dukuh Pejing. Makanya ketika wonten acara ingkang kados mekaten gupuh ora arti struktural kepengurusan NU. Dadi rono rene bingung, kepethuk kula nggih tambah bingung. Tapi bingung pethuk bingung akhirnya plus. Kita beranikan berjalan 10 hari musyawarah sing pada waktu itu tendalipun Bapak Sukri dipandu saking pengurus dari unsur Suriah utawi Tanfidiyah saking Ngabul tahunan nggih, tahunan. Akhirnya kita mengundang dari tokoh agama, dalam hal ini termasuk ada Fatayat dan juga dari masyarakat sekitar yang ikut rapat sederhana. Jadi jangka waktu bayang 10 hari tepatipun 7 hari. Niki dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Nggih dadine alhamdulillah saking solidaritas sedaya panitia saling bahu membahu akhirnya bisa terrealisasi pengajian kopdar. Istilahipun niki kopdar ini kopi darat, terus ngajine lesehan, digawe santai ngaji alam sing enak lesehan ngoten niki. Kanthi menika ingkang sepindah kula ucapaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng sedaya pengurus Nahdlatul Ulama MBC Donorejo khususipun ranting 4 sekawan ingkang sampun mensupport dan juga mendukung sepenuhnya acara wonten dalu menika. Di saking paguyuban Ratu Kalinyamat mendukung sepenuhnya. Salajengipun nggih kula ucapaken gunging panuwun dumateng Bapak Petinggi. Dengan antusias dadaan dalu kula oyak mboten kepanggih keranten wonten paguyuban ngaji. Terus wisipun kula pruput akhir kepanggih, alhamdulillah. Beliau sangat merekomendasi dan mendukung. Dan semua yang telah ikut berpartisipasi mengumpulkan donasinya sehingga acara pada malam ini bisa terselenggara dengan baik. Kanthi napa ingkang kula sampaikan kalau wau kula salajengipun nggih nyuwun gaunge pangapunten ing sak kathah-kathahipun. Karena persiapan 7 dina ketamon utawa kedatangan seorang ketua PBNU. Niki gupuh dong-dong ini kudune wong mulai dari PC, dari MBC kudune antusias ngoten nggih. Wah, ini kapan tok ketiban sampur seorang ketua PBNU langsung turun ke bawah dan mengadakan pengajian kopdar kudune yo jangan terlalu dibikin formal, saya bareng-bareng piye carane. Dadi kula nyuwun agunging pangsami mewakili saking Kang Ahmad Sukri bilih banyak sekali kekurangan, kekilafan dari segi apapun itu. Baik penyambutan, baik penyediaan tempat dan sebagainya.
Kula minangka wakilipun Bapak Sukri, kula nyuwun agengipun pangsami ingkang sak kathah-kathahipun. Ingkang salajengipun mugi-mugi pengaosan wonten ing dalu menika ingkang kitabipun Ihya Ulumuddin nggih perjalanan asaripun biografipun saking Imam besar Imam Ghazali. Mangke grup niki Ghazali Kholek. Mugi-mugi nuwuhaken manfaat maslahat dan masyarakat Donoraja khususipun nanti bisa memasyarakatkan torekoh dan mentorekohkan masyarakat, karena pelajaran ini pun niki mesti syar'i, torekoh, hakikat dan kemakrifat. Niki sing dilakoni ibunda kita kali nyampat nggih menjalani niku, sehingga niki pas, relevan dan ada kolerasinya. Mekaten ingkang saged kula sampaiaken boten panjang lebar keranten beliau ini sampun standby wonten ing Banyumanis wonten ing padepokanipun nggih menika Kang Huda Garu Langit. Insyaallah sekedap malih karena niki mate full ngajinipun, full. Wektune panjang. Nggih kanthi menika mekaten ingkang saged kula sampaiaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten ing usana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua, sambutan dari Bapak Petinggi Desa Tulakan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Budi Sutresno SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fadladil muhtaram para kiai para alim ingkang sampun kehormatan wabil khusus umatkan Kiai Ulil Absar Daya ingkang kawula tangga tausipun ingkang rawuh wonten dawuh kehormatan dumateng Ketua PDNU Seporo Dumateng Ketua MBC NU Donoraja Rasulullah maupun Panitia Dumateng Ketua Hakayat Ketua Muslimat MBC NU Kecamatan Donoraja Dumateng Ketua Ranking NU Kecamatan Donoraja dan Desa Tulakan baik Suriah maupun Panitia dumateng Ansor Dasar Ibnu PBNU ingkang kawula hormati dumateng
konco filosofika saking Paglibratan Nyamat lan konco saking perangkat lan saking Bapak Babinsa dumateng tamu undangan ingkang sami rawuh hadirin hadirat menawi khusus saking panitia Kopda Ngaji Islamudin saking Desa Korek ingkang kawula hormati sadereng kawula matur wonten ing arsa kanesane langkung rumiyin kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi parangan rahmatipun kita tansah saking alingan taufik hidayah sehingga saged rawuh makam hal wonten ing majelis ingkang mubarak menika dan rangka naos ikhya ulumuddin ingkang dipun-aturaken dumateng Kiai Haji Ulil Absar Adalah utawi Gus Duri. Mugi-mugi kanthi maos wonten ing dalem informasi Rasulullah bermanfaat barokah. Boten sukan sholat di salam awal di makam dengan kita Nabi Muhammad SAW ingkang mugi kawula sami pikantuk syafaat wonten ing donya lan akhirat yaumul akhir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kula saking pemerintah Desa Kelurahan Utamakan matur nuwun atas undanganipun saking panitia Desa Korek dalam Kopda Ngaji Desa Ulumuddin wonten kawasan wonten ing Desa Tuaan Dukuk Sonda. Nanti menika saking pemerintah desa telah mengapresiasi atas kegiatan pada malam hari ini. Kula nggih titip nggih maos mangke menawi napa dawuh jawabipun saking Kiai Ulil Absar Adalah Gus Duri. Kemudian yang satu kawulaken sekali lagi saking pemerintah desa Kelurahan kalau saat ini kan wonten ing wilayah Desa Orang Dukuk Sonda. Boten saya mangke niki Pak Dukuk kondisi orang tersebut. Di sini bersama penting perkataan kangge melakukan materi ini. Monggo mangke kula kata dan ibu sekalian menjadi kapal jatuh bersama kata yang ada keterlibatan berpilih-pilih maupun salah tersirat yang aku ingin sangat berdoa sami. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni Ngaji Ihya Ulumuddin yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Kiai Haji Ulil Absar Adalah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina
ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Amma ba'du, para hadirin hadirat, para rawuh sedaya, wabil khusus yang saya hormati ingkang kinurmatan sedaya tokoh-tokoh, kiai-kiai, pengurus-pengurus NU wonten ing Kecamatan Donorojo, Dusun Tulaan nggih. Desa Tulaan, Pak Lurah, Pak Babinsa, Pak sinten? Pak Kami Tuwa, Kami Nom, Juru Kunci, rencang-rencang santri Ihya online, hadirin hadirat sedaya ingkang kawula hormati, sepindah monggo ngaturaken syukur alhamdulillah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu menika kita sedaya saged menghadiri majelis ilmu wonten ing panggilan ingkang bersejarah menika. Kula nyuwun sewu badhe ngaos ngangge basa Indonesia. Nggih. Mboten karena kula mboten saged matur ngangge basa Jawa, tetapi karena yang ikut ngaji malam ini tidak sekedar manusia tapi juga jin-jin ikut pada ngaji ini. Maksudnya manusia-manusia gaib yang tidak hadir di sini ini pada ikut ngaji semua di tempat-tempat yang lain. Ada yang bisa bahasa Jawa, ada yang tidak, nggih. Terus nyuwun sewu kula badhe ngaos ngangge basa Indonesia. Mboten apa-apa nggih. Bu. Nggih, kula ngangge bahasa Indonesia. Nek ora paham yo mulai. Para hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa sampai ke dusun atau desa Tulaan ini, bisa silaturahmi dengan teman-teman santri Ihya online dari Jepara dan juga dari sahabat-sahabat teman-teman NU di sini. Alhamdulillah saya tidak nyangka bisa ngaji di pelosok seperti ini, tidak nyangka. Biasanya saya kalau ngaji itu di kota-kota, hari ini di pelosok desa. Wah, luar biasa. Napa? Kula niki aslinya Jepara. Saya ini aslinya Jepara. Kula niki aslinya Bugel. Makanya saya ini ya jelek-jelek begini Al-Jufri, Jepara. Saya ini Al-Jufri, walaupun mboten habaib ning Habib pesek. Terima kasih saya sudah diberikan majelis di sini, Ibu-ibu sekalian. Saya tidak akan ngaji panjang-panjang karena setelah ini saya kepingin atau langsung perjalanan ke Solo, ada acara yang lain. Jadi ngajinya tidak panjang-panjang.
Sebetulnya saya ingin silaturahmi yang lebih santai, lebih santai dengan warga di sini, dengan teman-teman di sini. Tadi juga sudah sempat mampir di Padepokan Garu Langit kok digaru itu kan piye? Garu Langit Kiai Huda. Wah, tempatnya luar biasa. Senang sekali saya tadi bisa mampir di sana. Dan sekarang ngaji di tempat yang saya diceritai ini tempat yang bersejarah karena merupakan tempat pertapaan. Betul ya? Pertapaannya Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat kita tahu semua adalah putrinya Raja Demak, Sunan Trenggono. Jadi luar biasa, tempat ini tempat yang bersejarah, dan kebetulan Sunan Kalinyamat ini juga sudah diangkat sebagai pahlawan nasional tahun yang lalu kalau tidak salah ya. Jadi ini luar biasa, tempat yang bersejarah. Teman-teman yang ikut ngaji secara online, ingin saya beritahu bahwa tempat saya ngaji malam ini tempat yang istimewa. Dan ini sebelum masuk ke ngaji Ihya, karena saya ini juga penyuka sejarah ya. Ratu Kalinyamat ini termasuk sosok yang menjadi jagoan saya dalam sejarah Indonesia. Karena Sunan atau Ratu Kalinyamat ini perempuan, tetapi perempuan yang perkasa. Perempuan perkasa. Kalau menurut bahasa Jeparanya itu superwoman. Perempuan perkasa. Kenapa Ratu Kalinyamat ini perempuan perkasa? Karena dia ini keberaniannya mungkin dibandingkan dengan laki-laki yang ada di sini ini mboh-mbohan. Mboh-mbohan. Zaman tahu mboh-mbohan itu bahasa Pati itu. Keberanian Ratu Kalinyamat dibandingkan dengan semua laki-laki yang ada di majelis ini dan yang ikut ngaji secara online itu mboh-mbohan. Artinya mungkin masih menang keberaniannya Ratu Kalinyamat. Karena dia ini pernah melawan kekuasaan Eropa yang saat itu sedang jaya-jayanya di kawasan Nusantara. Sebelum kedatangan Belanda, raja pertama dari Jawa yang berani melawan kekuasaan Eropa yaitu Portugis yang berkuasa di Malaka di daerah Semenanjung Melayu, di negeri Johor sekarang ini, di Malaysia. Raja Jawa pertama yang berani melawan Eropa adalah Raja Demak, yaitu Sunan Trenggono. Dipati Unus sebetulnya pertama. Dipati Unus ini adiknya Sunan Trenggono yang menjadi bupati atau adipati di Jepara. Dia menjadi panglima yang memimpin armada perahu kapal yang diutus oleh Sunan Trenggono ke Malaka. Perjalanan Demak Malaka itu kan jauh sekali. Sampai naik pesawat dari Semarang ke Johor itu kan sekitar berapa? 1,5 jam. 1,5 jam. Oke. Kopi ini loro. Ini alamat ngomongnya nanti subuh nih. Weh, telu malah ya. Wah, berat nih. Sekuat apa subuh?
Jadi raja pertama di Jawa yang berani melawan kekuasaan Eropa adalah Raja Demak kedua kalau tidak salah, atau ketiga, yaitu Sunan Trenggono. Dan diteruskan oleh putrinya, anaknya namanya Ratu Kalinyamat. Mengutus armada kapal membawa ribuan pasukan ke Malaka untuk melawan Portugis. Itu Raja Jawa pertama dan ratu, karena ini perempuan. Sunan Trenggono, diteruskan putrinya yaitu Ratu Kalinyamat. Nah, raja kedua yang berani melawan kekuasaan Eropa setelah Raja Trenggono ini adalah Raja Mataram. Raja Mataram Islam, namanya Sultan Agung. Kalau Ratu Kalinyamat itu ngeluruk Portugis sampai ke Malaka itu tahun 1500 sekian. Sultan Agung nyerang Belanda di Batavia, yaitu di Jakarta, tahun 1600-an. Jadi kira-kira 100 tahun setelah Sunan Trenggono dan Ratu Kalinyamat, baru ada Raja Jawa yang berani melawan penjajahan Barat di tanah Nusantara, yaitu Sultan Agung. Setelah itu tidak ada Raja Jawa yang betul-betul hebat, yang berani melawan Belanda atau kekuasaan Eropa yang lain. Ada tetapi tidak cukup kuat. Seperti misalnya Amangkurat ke-4 atau ketiga ke-4 yang kemudian diungsikan ke Sri Lanka, ke Ceylon, dan terakhir Pangeran Diponegoro. Setelah itu nggak ada bangsawan atau Raja Jawa atau Raja Nusantara, ya mungkin kecuali yang di Aceh, yang berani melawan kekuasaan Eropa. Makanya saya betul-betul mendapatkan kehormatan kalau ini ngaji di tempat pertamaannya Ratu Kalinyamat, karena ini perempuan perkasa, superwoman. Jadi sebelum Kartini ini ada Kartini yang jauh lebih Kartini, yaitu Ratu Kalinyamat. Luar biasa. Dan ini anaknya Raja Demak. Saya juga kebetulan pernah ngaji Ihya itu di Pendopo Kabupaten Demak. Di Pendopo lama yang sekarang masih terawat, belum berubah. Konon katanya Raden Ajeng Kartini ngaji Quran di pendopo itu dengan seorang kiai dari Semarang namanya Kiai Soleh Darat. Itu ngaji Qurannya Raden Ajeng Kartini itu di Demak. Ya, di pendopo Kabupaten Demak itu Kiai Soleh dari Semarang ke sana ngajari Kartini. Ya memang disewa atau diminta oleh bapaknya untuk ngajari putrinya Raden Ajeng Kartini ini itu di pendopo Kabupaten Demak. Saya pernah juga ngaji di sana. Bapak Ibu sekalian, itu tadi pengantar saja. Nah, saya akan ngaji sedikit kitab Ihya, nanti setelah itu saya hanya ngomong bebas saja. Karena ini malam ini judulnya adalah ngaji kitab Ihya, ya saya akan ngaji kitab Ihya. Saudara-saudara, kitab Ihya ini kitab yang penting sekali, kitab yang banyak dipelajari oleh para kiai-kiai di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kitabnya ini kitab yang sangat populer sekali. Saking populernya nama pengarangnya yaitu Imam
Al-Ghazali itu menjadi nama untuk anak-anak dari keluarga-keluarga muslim di mana-mana. Zaman generasi saya itu banyak anak-anak itu yang namanya Ghazali. Muhammad Ghazali, Ahmad Ghazali. Ya walaupun ada nama Jawanya apa gitu, Joko Ghazali, tapi ada Ghazali. Itu zaman saya. Nah kalau anak-anak Jawa sekarang ini sudah salah ya namanya Ghazali. Sekarang keluarga Jawa itu Kemaruk, anaknya namanya Ronaldo. Wong Jepara jenenge kok Ronaldo ya lha apa. Maldini, ada itu sirahan namanya Maldini. yang namanya Ghazali Syafi'i itu udah jarang sekarang. ya itu perubahan Zaman. Nah Imam Ghazali ini pengaruhnya luar biasa. kitabnya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Nah kitab ini isinya macam-macam. Intinya adalah kitab ini kitab yang tujuannya adalah atau isinya adalah ajaran tentang tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa. Kenapa jiwa itu harus dibersihkan? Menurut Imam Ghazali, manusia itu di dalam dirinya ada jiwa, dan jiwa ini mirip cermin, mirip kaca, mirip cermin. Cermin itu kalau tidak dibersihkan itu namanya cermin butek. Oke? Butek atau apa bahasa Indonesia butek itu ya? Buram. Nah, cermin yang buram itu butek. Kalau cermin itu buram dan butek, dia tidak bisa dipakai untuk bercermin. Karena tujuannya cermin itu adalah memantulkan gambar. Kita bercermin itu supaya kita bisa melihat diri kita di cermin itu. Kalau cermin itu butek atau buram, maka dia tidak bisa merefleksikan, ya, memunculkan gambar kita di situ. Nah, jiwa manusia ini oleh Imam Ghazali, ya, itu diserupakan dengan cermin. Cermin itu, jenengan lihat cermin itu. Cermin itu kalau bersih, kemudian sampean menyorotkan sinar ke cermin itu, apa yang terjadi? Sinarnya memantul balik. Betul ya? Sinarnya memantul balik. Nah, sinar yang mantul balik ini itu kemudian juga menjadi sinar baru. Jenengan memantulkan sinar ke cermin, dia akan memantulkan sinar juga. Tetapi kalau kacanya atau cerminnya ini butek dan buram, maka tidak bisa memantulkan sinar. Nah, jiwa manusia itu seperti itu. Gusti Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengirimkan malaikatnya setiap hari, bukannya setiap hari, setiap detik Allah itu mengirimkan malaikat ke dunia ini untuk mengirimkan cahaya kepada manusia. Berupa apa? Cahaya itu berupa hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dikirimkan kepada manusia. Jadi Allah itu mengirimkan cahaya dari langit sana ke bumi. Kemudian cahaya ini hanya bisa dipantulkan oleh jiwa-jiwa manusia yang cerminnya di dalam jiwa ini bersih.
Kalau jenengan sedaya itu cermin di dalam dirinya tidak bersih, maka tidak bisa memantulkan kembali cahaya Allah ini. Bahkan tidak bisa menangkap cahaya Allah. Karena apa? Karena budak. Karena itulah cahaya atau jiwa manusia ini, jiwa manusia ini perlu dibersihkan terus, perlu dilap setiap saat supaya bersih. Itu namanya tazkiyatun nafsi. Para rawuh sedaya, tazkiyatun nafsi itu salah satu hal penting yang harus dikerjakan oleh umat Islam. Orang-orang yang beriman itu harus terus-menerus melakukan tazkiyatun nafsi. Jenengan tidak usah cermin. Sampean yang punya mobil itu setiap hari, itu kan kaca mobil, bodinya mobil itu kan dilap terus. Kalau Anda naik mobil kok cerminnya kotor dan budak, maka akan tidak bisa melihat jalan di depan kita. Karena itu membersihkan kaca itu adalah keharusan, harus kita lakukan setiap hari. Setiap saat kita harus melakukan tazkiyatun nafsi. Karena kalau tidak, pada saat Allah ini mengirimkan cahaya, itu lewat saja itu. Padahal cahaya ini luar biasa. Kalau manusia dikirimi cahaya oleh Allah terus menangkap cahaya itu Masya Allah. Hidup kita itu akan menjadi bahagia. Kita merasa tenang dalam hidup ini, damai. Itu kalau kita dapat cahaya ini. Orang yang hidupnya itu kok isinya keresahan, kesedihan, kegalauan, dan seterusnya, itu antara lain karena bisa diduga, itu kacanya butek itu. Kalau sampean kacanya butek, tidak bersih, maka sampean tidak bisa menangkap cahaya dari Allah ini, cahaya Allah lewat. Bapak Ibu sekalian, jadi manusia ini ibarat handphone. Ibarat apa? Handphone. Handphone itu kalau tidak bagus paket datanya, kalau sampean tidak punya SIM card yang bagus, saya nggak sebut merek nanti dianggap iklan saya. Kalau sampean tidak punya SIM card yang bagus, itu sampean tidak akan bisa menangkap sinyal handphone. Kalau sampean berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh sinyal, ya sampean ditelepon tidak bisa ngangkat atau nggak bisa dengar. Nah, jiwa manusia itu seperti itu. Kalau jiwa kita tidak dibersihkan, lalu Allah pada suatu saat nelpon sampean. Sampean ditelepon oleh Gusti Allah, mau dikirimi hidayah, mau dikirimi rahmat berupa ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Telepon sampean ini sedang tidak bisa nangkap sinyal itu. Padahal ini arep untuk lotre ini. Ini luar biasa, untuk rezeki luar biasa. Gara-gara sampean ini berada di tempat yang tidak tepat, kalang-kalangan gunung, atau berada di tempat yang tidak bisa dijangkau sinyal handphone. Sampean mau dikasih rekom oleh partai untuk masuk kepala daerah, ini musim pilkada ini, ya. Sampai mau ditelepon Bu Megawati, asal direkom ini jadi calon Bupati Jepara misalnya, ya. Tapi gara-gara sampai handphonenya ini sedang tidak menangkap sinyal, rekom lepas ini. Nikmat yang sedang mau terima ini hilang. Masya Allah, betapa kita ini ruginya. Karena itu sampean ini perlu membersihkan cermin yang namanya jiwa ini. Tazkiyatun nafsi.
Nah, Gusti Allah ini ngirim sinyal ini kita tidak tahu kapan. Nggak bisa diduga. Nggak bisa diduga. Gusti Allah itu ngirim bisa naik dewe. Nggak perlu diatur, Gusti Allah tidak bisa diatur. Ya. Gusti Allah ini la yus'alu anhu wa hum yus'alu. Gusti Allah tidak bisa diatur. Nggak bisa. Gusti Allah nak kepengin ngirim sinyal kok esok-esok, ya esok. Kadang-kadang bengi tengah wengi, kadang-kadang ya barisa, kadang-kadang sore, nggak jelas, nggak ada aturannya. Nah, sampai nggak bisa menduga kapan Gusti Allah ini mau ngirim sinyal nih, kapan, nggak tahu. Tugas sampean sebagai manusia adalah siap-siap ngelapi koco. Kocone diresikno. Engko nek kapan-kapan ono sinyal masuk, ono sinar dari Gusti Allah masuk, sampean sudah siap. Itu tugas sampean ini adalah handphonenya ini dihidupkan terus, berada di tempat yang sinyalnya bagus, tur yo duwe paket data, duwe handphone yang orang duwe paket data kere, yo ndak bisa nangkap sinyal. Harus siap-siap kuota. Itu tugas manusia. Tugas manusia adalah membersihkan cermin dalam diri kita. Siapa tahu Gusti Allah ngirim sinyal, ngirim rahmat, ngirim nikmat, ngirim hidayah kepada manusia, tapi karena cermin kita bersih, kita bisa mendapatkan sinyal itu. Bapak Ibu sekalian, kitab Ihya ini, seluruh kitab ini kitab tebal sekali, 4 jilid. Ya, kira-kira total ya hampir 2.500 halaman. Isinya tentang teknik-teknik, cara-cara bagaimana kita ini membersihkan kaca ini. Ini kitab Ihya. Bapak Ibu sekalian, nah bagaimana cara membersihkan kaca ini? Bagaimana cara membersihkan cermin berupa jiwa ini? Pertama-tama caranya adalah mengosongkan cermin dulu. Ini saya punya cangkir ini isinya kopi. Kopi ini penuh. Kalau kopi ini penuh, sampean soi, sampean dijoki kopi, apa yang terjadi? Muntah, ya kan? Cangkir nak ono isine kok dijoki banyu, mesti muntah. Bagaimana caranya cangkir ini bisa menampung banyu atau air? Ya dikosongi dulu. Sampean tidak akan bisa menampung air kalau cangkir yang sampean pegang ini penuh berisi air. Karena itu salah satu tahap atau langkah pertama menangkap atau membersihkan cermin ini adalah langkah pertama adalah langkah mengosongkan diri. Tahap pengosongan diri ini tahap yang disebut dengan tahap dalam ilmu tasawuf ya. Ini karena ilmu tasawuf ini ada istilah-istilahnya supaya jenengan sedaya nanti pulang bawa berkat, bawa oleh-oleh. Saya kasih istilahnya nanti dibawa pulang, Bu. Diingat-ingat ya. Namanya istilahnya itu takholli. Oke. Apa, Bu? Takholli. Takholli itu artinya sampean membersihkan kaca tadi. Atau kalau dalam contoh cangkir tadi itu sampean mengosongkan cangkir. Kenapa? Supaya cangkir ini bisa diisi. Selama cangkir ini belum kosong, tidak bisa diisi air lagi. Tahap pertama adalah tahap namanya takholli, yaitu mengosongkan cangkir dalam diri kita berupa jiwa ini, dibersihkan. Bapak Ibu sekalian, apa langkah pengosongan itu, apa bentuknya? Langkah pengosongan
cangkir tadi itu atau tahalli itu pertama-tama langkah itu disebut dengan langkah taubat. Tobat, nggih Bu nggih? Tobat. Tobat niku nggih. Nah, kalau di Jakarta tobat itu artinya beda ya, tobat maksudnya tobat itu tobat maksudnya ya anak nakal rasa dikandani tobat, lele tobat, biasanya ya putus asa sebetulnya itu ya. Bukan itu maksudnya. Tobat itu artinya adalah mengosongkan cangkir tadi itu. Makanya kalau jenengan mau jadi wali, bukan wali murid ini. Kalau sampean mau kepengen jadi wali, langkah pertama adalah tobat. Karena itu tobat itu adalah gerbang pertama. Orang kalau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju kepada Allah, karena kita hidup ini itu diserupakan dengan orang yang jalan. Jalan kembali kepada asal-usul kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu gerbangnya adalah tobat. Nah, tobat ini adalah langkah pengosongan cangkir tadi. Selama sampean belum tobat, itu cangkir sampean belum kosong. Susah diisi. Nggak bakalan sampean bisa dijoki, nggak bisa. Nggak bisa menerima sesuatu. Ada sinyal dari Allah dikirim ke kita nggak bisa terima. Sampean seperti disoi Gusti Allah kalau rahmat muntah kabeh. Nggak bisa ditampung oleh cangkir dalam diri kita, dalam jiwa kita. Kenapa? Jiwa kita belum dikosongkan karena kita belum tobat. Apa itu tobat? Tobat artinya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubah itu artinya kembali. Jadi langkah pertama adalah tobat. Itulah langkah pengosongan diri, langkah membersihkan kaca, supaya kaca kita ini bisa menangkap sinyal, bisa memantulkan cahaya yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tobat ini Bapak Ibu sekalian, tobat ini sesuatu yang sering kita dengar, ya, sering diceramahkan oleh para kiai, dan kita juga sudah paham maknanya apa. Tetapi tobat ini sesuatu yang belum tentu bisa kita amalkan secara sungguh-sungguh. Banyak orang itu yang mengaku bertobat, tetapi sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Banyak orang yang mengaku bertobat, tetapi sesungguhnya tidak sungguh-sungguh bertaubat. Nah, taubat ini juga ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya. Langkah pertama dalam taubat, ya menurut kitab Ihya, dan juga menurut kitab-kitab yang lain, karena ini diterangkan oleh banyak para ulama. Langkah pertama tobat para rawuh sedaya adalah mengakui bahwa kita ini salah. Ngaku dulu. Ngaku bahwa kita ini salah. Para rawuh ngaku itu penting loh, ngaku. Sampean itu kalau tidak mengakui dulu, itu nggak bisa sampean melangkah berikutnya, itu tidak bisa. Sampean itu kalau tidak ngaku atau tahu dan ngaku bahwa sampean ini sedang punya penyakit, kira-kira sampean akan berobat atau tidak? Berobat atau tidak, Bu? Tidak kan? Sampean mau berobat ke rumah sakit itu, langkah pertama adalah sampean ngaku sampean itu sakit. Nah, ora krasa lara, lho ngapain ke rumah sakit ora lara kok ke rumah sakit? Iku ya wong edan.
Atau wong sugih duitnya akeh daripada nganggur-nganggur sak rumah sakit ngono ae lah. Kalau orang tidak kerasa lara, tidak merasa sakit, kenapa dia ke rumah sakit? Tidak perlu. Jadi sampean ke rumah sakit karena sampean merasa sakit. Makanya mengaku itu penting sekali. Sampean mengaku bahwa sampean ini salah. Dosa kalau Gusti Allah. Itu yang paling pertama. Nah, ada manusia-manusia, terutama manusia-manusia sekarang ini, itu yang kalau bahasa anak-anak mudanya itu denial. Apa itu denial? Cara Jeporone apa denial? Orang ngaku salah, ngeyel pekok. Ana menungso iki salah ning ngerang ngaku salah. Banyak itu. Wong edan itu kan tidak ngerti kalau dirinya edan. Ya. Wong edan, ora ana sing krasa nek edan. Nggak ada orang edan kok merasa edan itu. Ya dia merasa normal. Nah, kebanyakan manusia-manusia sekarang ini adalah mungkin jangan-jangan saya atau kita-kita di sini termasuk golongan seperti ini. Yaitu kita salah tapi tidak mengaku salah. Tidak merasa salah. Yang repot lagi, salah nih ngaku benar. Wah, ini repot sekali ini. Berat ini. Salah nih ngaku benar. Itu kalau dalam bahasa Ihya-nya namanya hurur. Makanya sebelum kitab Taubah dalam kitab Ihya ini itu ada pembahasan persis sebelum kitab Taubah, itu kitab tentang kitabul hurur. Kitab tentang apa hurur itu tertipu. Ketipu. Apa ketipu itu? Ketipu itu artinya orang melihat sesuatu tidak seperti senyatanya. Sesuatu itu warnanya kuning, ini dikira putih. Atau warnanya merah, dikira biru. Itu namanya hurur. Orang melihat sesuatu tidak seperti senyatanya sesuatu itu. Itu namanya hurur. Nah, hurur ini Masya Allah, manusia ini nggak bisa lepas dari hurur ini. Sampai ini dalam hidup ini tuh, waduh, itu banyak ancaman hurur. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat yang sangat penting sekali, banyak kita dengar dari para kiai-kiai. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala yahurrannakum billahil ghurur. Jangan sekali-kali sampean ini ketipu. Mengenai Allah jangan ketipu. Apa artinya? Ada orang-orang mengira sudah berjalan menuju kepada Allah dan merasa dia ini ya sudah, bahkan ada yang merasa ketemu Gusti Allah, merasa ngerti Gusti Allah. Ning janjane ora ngerti apa-apa. Itu namanya gurur itu. Banyak orang yang merasa dirinya itu dekat dengan Gusti Allah. Banyak itu. Tahu Gusti Allah, kenal Gusti Allah, malah berceramah tentang Gusti Allah. Nelpon Gusti Allah. Saya dapat telepon hari ini Lebaran. Kok tahu? Saya telepon Gusti Allah. Wah. Ada itu. Ada orang yang merasa kenal Gusti Allah. Merasa paling Gusti Allah atau paling dekat dengan Gusti Allah, merasa paling Islami, merasa paling putihan, merasa paling syar'i, ya. Tapi janjane ya jauh dari itu semua. Itu namanya ghurur. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan tipuan-tipuan ini banyak sekali. Masya Allah banyak sekali, apalagi di zaman TikTok ini Masya Allah banyak tipuan-tipuan ini Masya Allah. Hiburan ya hiburan. Nggih kula nggih ndelok TikTok kadang-kadang. Kadang-kadang. Pokoknya ana wong kok tengok-tengok linggih kok ngene-ngene. Jempole ngene-ngene iki mesti TikTok. Nah, Pak Lurah orang ngerti karena ini generasi kolonial.
Nah, wong lingga kok ngene-ngene itu mesti tiktokan itu. Ayo zaman TikTok ini banyak tipuan ini, masya Allah. Dan yang mengerikan atau mencemaskan atau membuat kita sedih adalah ada orang-orang yang senang ditipu. Ada itu, akeh itu. Ada orang-orang yang senang ditipu, bahkan berharap ditipu. Ada orang-orang itu yang berharap ditipu. Ada orang-orang itu yang diberitahu sebenar-benarnya, senyata-nyatanya, malah marah. Tapi kalau ditipu senang. Itu ada itu. Ada orang itu kalau diberi informasi yang sebenarnya malah ngamuk. Tapi nak ditipu malah senang. Oh ya kebetulan malah tak tipu saja ya. Nah, inilah para penipu-penipu ini sekarang bergentayangan di mana-mana. Dan penipu-penipu ini menipu atas nama Gusti Allah. Itu dalam kitab Al-Ghazali yang lain di luar Ihya disebut sebagai ahlul ghirrati billah. Ahlul ghirrati billah. Orang-orang yang ya kalau mau bahasa kasarnya ketipu oleh Gusti Allah. Artinya dia merasa sudah berada di jalan Allah, tapi kemudian sebetulnya tidak. Makanya jangan kita ini gampang menganggap kalau sesuatu itu sudah bungkusnya agama itu mesti benar. Jangan. Nak wis nganggo peci atau sorban itu mesti soleh. Nah itu jangan. Aku ora nyinggung lo ya. Nah ono sing kesinggung ya alhamdulillah. Ya ora apa-apa aku sengaja nyinggung kok. Nah wis sorbanan terus merasa paling dekat dengan Gusti Allah, belum tentu. Ada orang yang simbolnya casingnya, bentuk luarnya itu blas ora ketok, ora ketok santri, ora ketok syar'i, ora ketok religius, ora ketok islami, tetapi dia orang yang sesungguhnya dekat dengan Gusti Allah. Itu banyak itu. Ini kayaknya kok ada yang senang saya ngomong begini. Sepertinya saya sedang mewakili keresahan. Jadi jangan ketipu. Wala yahurrannakum billahil ghurur. Urusan Gusti Allah ini enggak bisa dinilai hanya dengan penampakan luar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila athwabikum. Allah tidak melihat sampean ganteng atau tidak, cantik atau tidak, pakai skincare atau tidak, enggak. Allah tidak melihat skincare dan merek skincare, enggak Bu. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sing dilihat itu hati dan jiwa. Hati dan jiwa tidak ada yang tahu. Hati dan jiwa itu bagian dari rahasia Allah. Enggak ada yang tahu. Karena itu kita tidak boleh melihat manusia, menilai manusia hanya dengan bungkusnya saja. Bungkusnya Islami, bungkusnya santri, bungkusnya sorbanan, tapi yo isine yo ora karu-karuan. Karu-karuan, masya Allah, ini zaman tipuan sekarang ini, zaman tipuan, zaman akhir ini zaman tipuan, tipuan hijab. Aku rawani ngomong itu. Jadi zaman tipuan ini harus hati-hati kita, dan di dalam zaman tipuan ini kita harus banyak-banyak menggunakan ilmu hati. Ilmu jiwa,
yaitu ilmu tasawuf, ilmu tentang kerohanian. Karena rohani ini adalah sesuatu yang memang sangat menentukan hidup manusia dan menentukan apakah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah atau tidak, sampai kepada Allah atau tidak, rohani kita ini. Makanya ini harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Apalagi kita hidup di zaman tipuan. Zaman orang itu hanya melihat bungkus dan sampul, tetapi tidak melihat isi. Ini bahaya sekali. Bapak Ibu sekalian yang ngaji ya udahlah gini aja cukup lah ya. Nah, saya ingin ini ngaji ya sampai di sini saja. Sekarang saya mau ngobrol yang lain, ngobrol yang lain. Atau cukup saja? Lanjut ya, lanjut. Bapak Ibu sekalian, kita ini sekarang alhamdulillah, tadi saya dari Rembang lewat Kajen, Tayu, Sirahan, terus Kelet, Kelet, Tulaan, terus tekan kini ini. Alhamdulillah saya melihat, saya sudah lama tidak ke daerah Tayu, Ngalor sampai ke Jepara, sudah lama saya. Tadi saya lewat ke sini itu agak senang saya, karena sudah banyak perubahan, jalannya halus, rumah-rumahnya ya udah bagus. Zaman dulu itu ya gedek kabeh. Sekarang rumahnya sudah bagus. Ya intinya saya melihat ada perubahan yang ke arah positif. Penampakan ya, saya nggak tahu sebenarnya atau tidak, saya nggak tahu. Jangan-jangan ini ya tipuan juga. Jangan-jangan tipuan juga ini. Tapi alhamdulillah saya melihat banyak perubahan fisik minimal, jalannya halus, dan ya kelihatan lah ada peningkatan dalam hal-hal yang tampak di permukaan. Nah ini semua ya tentu saja harus disyukuri bahwa kita sekarang ini sebagai warga negara Indonesia, kita baru saja merayakan kemerdekaan negara kita ini, ya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, itu menurut saya negara kita ini ya luar biasa. Ya karena tadi itu, sampeyan itu nak orang ngaku loro, orang mungkin moro ning rumah sakit. Sebaliknya, sampean ora bakal syukur ning nak orang ngerti sampean entuk nikmat. Betul? Sampean tidak akan merasa bersyukur kalau sampean tidak merasa dapat nikmat. Orang sakit tidak akan berobat kalau tidak mengaku sakit. Orang yang sehat tidak merasa sehat kalau dirinya sehat. Dan tidak bersyukur kalau dirinya sehat. Karena menganggap sehat itu biasa, tidak dianggap lagi kenikmatan. Baru merasa kalau dia sehat setelah dia sakit. Nah itulah manusia itu, masalahnya di sini. Manusia itu seringkali menyadari sesuatu itu kalau nak wis ora ono. Ya, nak wis ora ono lagi krasa, Bu. Ketoke kok rada kok betulnya kok kayak dihayati gitu ya. Ada apa Bu ini? Katanya kok perasaannya kok dalam. Banyak hal-hal itu yang baru kita rasakan kalau sudah tidak ada. Nah inilah masalahnya manusia ini.
Ketika masih ada, kita anggap biasa dan kita tidak mensyukurinya. Jadi kalau kita tidak merasa sakit, tidak akan pergi ke rumah sakit. Sebaliknya kalau kita sehat dan tidak merasa sehat, kita tidak akan mensyukuri kesehatan kita. Karena itu syukur, dan syukur ini juga salah satu jalan menjadi wali. Menjadi wali itu tadi itu, ini kembali, ya ini tadi sudah selesai ngaji ikhya, tapi ya nggak apa-apa lah, balik sedikit ya. Jadi sampai itu kalau mau jadi wali, pintu pertama gerbangnya, tangga pertama tobat. Setelah tobat, syukur. Syukur. Syukur itu langkah untuk jadi wong apik. Syukur itu langkah untuk menjadi orang baik. Wong nak ora ngerti syukur itu jengkelno banget. Jan jengkelke banget itu. Terus dibantu macam-macam, terus ora krasa nak dibantu. Terus dibantu itu masih gremeng aja, sampai nak wis bantu orang. Isih gremeng, kira-kira gimana? Kudu nabok ae kan. Itu wong nak orang ngerti syukur itu menjengkelkan sekali orang seperti itu. Neng nak wong itu kok iso syukur. Itu ya senang kita melihat, kita ngasih orang alhamdulillah dengan paringi masya Allah ini ya senang. Apalagi dengan maringi tiang dikaringi kelambi terus dinggo kira seperti itu kan senang kan. Kula nu berkali-kali dikai baju ngoten niku terus tak nggo ngaji niku. Pas sing ngeki langsung WA. Wah, masyaallah seneng anu Gus, napa dikai napa bajune kula kirim malih nggih. Niku nggih seneng niku nak wong kok ngeki terus sing dikai syukur terus dienggo. Nggih. Makanya Gusti Allah niku nak pas hari lebaran Idul Fitri. Ini nak ngerti kawula-kawulane riyaya nganggo klambi anyar. Gusti Allah ya seneng niku. Ora usah wong tuwa. Gusti Allah niku lho seneng. Nak lihat hamba-hambanya metu esuk-esuk mandi wangi terus nganggo klambi anyar marane masjid riyaya. Niku Gusti Allah seneng niku. Karena apa? Syukur sampean. Jadi langkah menjadi wali yang kedua setelah taubat itu syukur. Dan wong nak ngerti syukur, okay? Wong nak gelem syukur itu menyenangkan sekali. Menyenangkan. Sampean kekancan karo wong sing iso syukur ngono iku ya seneng. Nak kekancan karo wong sing ora iso syukur, walah wis berat nggih, berat. Angel nggih, angel. Angel iku. Wis angel iku. Duwe bojo nak syukur ya seneng. Nah. Duwe bojo nak syukur ya seneng. Ana bojo wis dimasakno bojone wangelan wis maidu iki piye le, Mbok? Iki kok asin kok ora blas ora asin iki apa le iki? Iki ya itu pasti sakit hatinya itu, istrinya wis masak kangelan wis padahal ya wis nonton tutorial di YouTube masak wis nganggo tutorial YouTube masih dipaidu karo bojone ya sakit hati. Makanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ndak pernah maidu panganan. Itu salah satu akhlaknya Kanjeng Nabi, enggak pernah maidu panganan. Diwai panganan opo ae didahar Kanjeng Nabi. Ndak pernah maidu. Nak ora enak ya meneng. Nak enak wah terus enak iki. Ning nak ora enak meneng. Meneng. Soalnya nak ngomong kok ya ora enak, sing masak ya ora enak. Jadi nak ora enak meneng. Nak enak tandur. Jadi Bu, mangke nak jenengan masak kok bojone meneng, itu harus dicurigai. Jangan-jangan ora enak itu. Tapi karena dia ngikuti Kanjeng Nabi terus orang ngomong. Ya. Terus begitu.
syukur, orang hamba yang pintar bersyukur itu hamba yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu senang melihat hambanya syukur, dan manusia juga senang kalau melihat orang lain syukur. Nah, kita ini harus syukur. Indonesia ini Masya Allah, Masya Allah, ya, dengan segala kekurangan kelebihannya, negara kita ini luar biasa. Saya tidak sedang kampanye ini ya, saya bukan calon bupati atau gubernur ya. Tapi saya merasa bahwa Indonesia itu mengalami banyak perubahan-perubahan yang cukup baik. Ya memang ada kekurangan di sana sini, tapi banyak kebaikannya. Saya ini baru pulang dari Pakistan. Pakistan. Bukan ini beneran Pakistan ini ya. Pakistan temenan ya. Nah, sampean muni Pakistan mesti yo Pakistan kono. Saya baru pulang dari Pakistan, Masya Allah. Begitu pulang dari sana itu saya langsung mensyukuri ya, nikmat Allah yang diberikan kepada bangsa ini, karena ternyata ada banyak kebaikan di negeri ini. Politik kita stabil, ya ono geger-geger, ontran-ontran sedelok bariku ya tenang meneh. Di negara yang lain itu ono pemilu itu Masya Allah, selesai pemilu itu enggak selesai, gegeran terus sampai lawan-lawan politik dipenjarakan kayak gitu itu, bahkan dibunuh rakyatnya, isinya marah dan seterusnya. Di Indonesia ini Masya Allah, kita dengan segala kekurangannya negara kita ini cukup stabil. Aku kalau nalika transit tenggene Kiai Huda wau diceritani, saya tanya kan, apa masalah yang paling banyak dibicarakan di Ndorojo hari-hari ini? Ada dua, Gus. Apa? Pertama soal Ba'alawi. Lalu saya komentar, nggak tertarik saya. Apa yang kedua? Bang Plecit. Bener Pak Lurah ya? Bang Plecit. Nah, kalau masalah ini di Jakarta juga banyak, ya. Pinjol namanya, ya. Pinjaman online. Ya memang nyatanya begitu, masyarakat kita banyak yang terjerat dalam pinjaman online. Ya. Bahkan ada yang bunuh diri gara-gara pinjaman online, Masya Allah. Ya memang nyatanya memang ada orang-orang yang terjerat dalam pinjaman online ini, Masya Allah, ya ini memang ya musibah ya, musibah. Tetapi ya kita tidak bisa pungkiri bahwa secara umum negara kita ini sebetulnya ya luar biasa. Secara umum kondisi bangsa ini, negara ini, termasuk kondisi ekonomi kita ini, itu ya alhamdulillah ya, cukup baik meskipun ada kekurangan-kekurangannya. Sampai kalau pergi ke negara-negara yang sedang ekonominya tidak stabil, inflasinya tinggi. Ada beberapa negara yang inflasinya tinggi, itu nggak repot. Negara yang inflasinya tinggi ini kok repot. Ada negara itu yang inflasinya sampai 100%. Artinya kalau sampean itu hidup di negara yang tingkat inflasinya 100%, itu sampean duwe-duwe tuku bubur ayam esok-esok regane ku 1.000 atau 2.000, itu sore itu udah berubah harganya, itu bisa 2.500, padahal ya cuma terpaut beberapa jam itu berubah. Jadi harga tidak bisa diprediksi, tidak bisa ditebak karena berubah-ubah. Kita dulu pernah mengalami hal-hal seperti itu. Alhamdulillah kita ini esok tuku sego gandul berapa di sini sepiring? Sego pecel piro? 5.000 sego gandul
15.000 esok sore ya 15.000 juga. Sesok 15.000. Bahkan sampai setahun pun juga 15.000. Meskipun dagingnya semula 1 dikurangi setengah. Neng tetap sapiring. Piringnya cilik. Ya artinya apa namanya stabil itu. Ini semua nikmat, nikmat. Aman, ya. Kita bisa ngikuti pemilu, pemilunya juga ya lumayan, ya. Sakit nyoblos, ya. Kadang-kadang ya untuk amplop. Ya, ya, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ini semua harus disyukuri karena tidak semua negara bisa menikmati hal-hal seperti ini. Nah yang berikutnya, nah ini jadi kan nggak nyadari. Makanya tadi saya bilang, sampean itu iso syukur, nek ngerti sampean untuk nikmat. Nah sampean orang merasa dapat nikmat, ngapain syukur? Makanya langkah syukur atau langkah bersyukur, sampean mengerti dulu nikmat itu apa. Nah sampean orang ngerti nikmat, yo ora syukur. Duwe bojo masak enak, iku yo nikmat. Nah ana wong lanang duwe bojo iso masak nikmat, kok orang merasakan nikmat, ora syukur karo bojone. Makanya tadi itu masakno enak iso gremeng ae. Ini bojo sing ngene iki ya wis ndak wani kowe napuk ngene iku. Ya pokoknya ora menarik ana wong lanang dimasakno enak kok sing gremeng ora menarik. Jadi sama nak orang ngerti dapat nikmat, gak mungkin bersyukur itu gak mungkin. Makanya sampean perlu mengidentifikasi, perlu mengenali nikmat. Itu penting sekali. Karena langkah pertama untuk bisa bersyukur adalah sampean mengetahui ada nikmat. Nah, mengetahui ada nikmat itu butuh keterampilan, butuh pengetahuan. Makanya orang syukur itu butuh ilmu. Bapak Ibu sekalian, ini saya kasih tahu ya. Sampeyan ini iso ngaji ngeten iki. Iso ngaji. Yo ibu-ibu iso ngaji. Ngeten iki ora sembarang loh. Ada negara-negara tertentu yang tidak membolehkan pertama ngaji, nggak bisa. Ngaji kayak begini ini di sini kan sudah biasa ini. Itu ada yang nggak bisa ngaji seperti ini. Ada negara-negara itu yang nggak membolehkan orang kumpul-kumpul lebih dari 5 atau 10 tidak boleh. Karena kalau kumpul-kumpul lebih dari 5 atau 10 dianggap akan melakukan makar politik. Wah, itu ada. Ada negara-negara yang tidak membolehkan perempuan ikut ngaji, itu ada. Bahkan ada negara yang tidak membolehkan perempuan dapat pendidikan. Nah, ini saya cerita. Saya pernah bertemu dengan seorang mahasiswi yang kuliah di Universitas Wahid Hasyim. Unwahas. Di mana? Semarang. Ada mahasiswi perempuan dari Afghanistan. Yo ayu Afghanistan. Nah, saya ketemu mereka terus ya ngobrol-ngobrol, saya tanya, gimana kesan kamu? Ada 4 orang sekolah kuliah, dulunya banyak tapi kemudian sudah tamat terus tinggal 4. Saya ketemu mereka di sebuah acara di Semarang, saya tanya, gimana kesan sekolah dan kuliah di Semarang, di Indonesia? Wah, tak tanya satu, meridik ngomong banyak sekali, itu cerita macam-macam. Alhamdulillah saya bisa kuliah di Indonesia, di di Semarang ini. Dan kenapa? Dan saya itu bersyukur sekali dan merasa gembira dan bahagia karena saya di sini bisa ikut ngaji dan melihat perempuan-perempuan, ibu-ibu itu ngaji. Bahkan ada ibu-ibu yang juga punya grup terbangan. Nggak tahu di sini ada ya punya ibu-ibu terbangan itu ya. Wah, Masya Allah, itu ibu-ibu ngaji
Mereka mengelola pengajian sendiri, mendatangkan ustadzah, ustadz, bebas bisa selawatan. Di negeri saya, di Afghanistan, tidak bisa seperti itu. Perempuan kok bisa aktif melok ngaji itu, tidak bisa. Jadi ibu-ibu, jenengan iso ngaji teng musala mriki teng majelis menika. Ini nikmat. Saya tahu sampean mesti nggak merasa nikmat kan? Dianggap biasa saja. Karena biasa saja terus nggak bersyukur. Ah di sini. Kalau sampean tidak bersyukur ya ora ditambahi Gusti Allah. Itu algoritmanya Gusti Allah itu begitu ya. Nah sampean ngerti ini nikmat bersyukur. Nah bersyukur tambahi lagi. Itu algoritma ketuhanan itu. Itu algoritma ketuhanan, matematika ketuhanan. Nah jadi sampean ngerti ini nikmat, terus syukur, tambahi lagi Gusti Allah. Terus ngerti ini nikmat, syukur lagi, tambahi lagi. Ngono terus. Tapi nek ora disyukuri ya dikurangi. Ya minimal pancet kayak gitu saja lah ya. Sampean kalau memberi orang terus orang itu enggak syukur, kira-kira sampean tertarik ngasih lagi enggak? Enggak lah, ngapain ora syukur ditambahin, nak perlu jaluk meneh. Tarik, ora syukur kok. Bisa ditarik. Nah sampean kalau syukur, Gusti Allah nambahi lagi. Ini algoritma atau matematika ketuhanan. Nah ini penting sekali kita pahami ini. Sampean kalau tahu ini nikmat, terus disyukuri. Terus Gusti Allah nambahi lagi. Terus sampai ngerti ini nikmat, syukur lagi, nambah lagi, syukur lagi, nambah lagi, terus. Makanya itu namanya barokah itu ya itu. Jadi sampai dikasih nikmat, syukuri, syukur, tambahi lagi, syukur lagi, tambah lagi. Karena begini, sampean kalau mengerti sesuatu itu nikmat, kalau sampean ngerti barang itu nikmat, itu kira-kira sampean sikapnya gimana? Akan menelantarkan itu atau merawat barang itu? Merawat kan? Sampean kalau ngerti, wah ini barang apa ini? Akek ini mahal ini. Akek ini istimewa. Tak pasti dirawat. Tapi kalau sampean merasa ini bukan istimewa, jarke wae. Ya sampean nggak merawat itu. Kalau nggak dirawat ya rusak. Lama-lama tekyeng. Apa tekyeng itu? Karatan. Karatan. Kalau karatan ya rusak udah. Sampean punya mobil. Ya punya mobil, ora dilap-lap beneso, ora didusi, ora disamponi. Ya tekyeng lama-lama karatan ya rusak. Begitulah algoritma ketuhanan. Begitu sampean diberikan nikmat. Ini masuk akal. Nggak usah wali untuk paham kayak gini, nggak usah wali. Pakai nalar biasa. Lihat aja, sampean punya barang, terus sampean rawat. Itu namanya mensyukuri. Itu barang seperti ini awet. Bahkan kalau sampean diberi barang seperti itu, sampean rawat, sing memberi senang dikasih lagi. Ono wong nyumbang pondok pesantren. Ono wong nyumbang madrasah. Terus ditasorufkan. Digunakan dengan baik bantuan itu. Tidak ada penyunatan, ora ono macam-macam lah, pokoknya beres. Itu yang nyumbang ya seneng, tambahi meneh. Tapi kalau ada orang nyumbang madrasah disunat dan ketahuan yang nyumbang tahu itu disunat, wah tahun depan ora usah wis coret. Napa? Iya, coret ya, serang gak masuk. Jadi ini nggak usah, kenapa butuh penalaran yang rumit. Kita dalam pengalaman sehari-hari itu sudah tahu ini. Barang itu kalau dirawat, mensyukuri itu merawat namanya. Mensyukuri itu merawat. Merawat itu mensyukuri. Begitu sampai mensyukuri, merawat sesuatu, sampai mensyukuri itu namanya merawat. Kalau merawat, awet barangnya, bahkan tambah. Karena itu kalau kita punya negara ini, kita mensyukuri dengan cara merawat negara ini, ditambahi Gusti Allah nikmatnya itu. Nah saya itu mengatakan ini karena hari-hari ini,
banyak orang itu yang agak kurang bersyukur. Gara-gara benci karo Pak Jokowi, terus ngomong sing ora-ora. Ya memang pemerintah itu perlu dikontrol, perlu dikritik, perlu itu. Nggak bisa pemerintahan itu dibiarkan tanpa kritik, tidak boleh. Tapi kritik itu juga harus disertai dengan kesadaran bahwa tidak semua harus dikritik. Ada kebaikan-kebaikan yang juga harus diapresiasi. Itu namanya syukur. Itu namanya syukur. Kalau sampean hanya melihat sesuatu dari segi negatifnya saja, bahaya. Makanya dalam bahasa Arab, di kalangan Arab, orang-orang Arab ada syair yang terkenal sekali, yang bunyinya itu wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Mata manusia yang sedang menyukai, mencintai sesuatu itu tidak akan bisa melihat cacat dan kekurangan. Nek sedang jatuh cinta, nek lagi seneng, iku wis seneng. Kabeh itu ketok apik niku. Bu nggih. Nggihnya agak semangat dong. Gitu loh. Perasaan, Bu, nggih. Dengan nggihnya pakai perasaan gitu loh. Kalau orang sedang jatuh cinta, lagi seneng sesuatu, itu segalanya jadi kelihatan indah. Betul, nggih. Itu kalau lagi jatuh cinta. Pokoknya kabeh wis keleke mambune ra enak tetep enak. Wong lagi nganten anyar kok. Kelek ora nganggo deodoran, wow. Lebih wangi daripada fresh care. Begitu. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Sebaliknya, kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah. Kalau mata sedang membenci sesuatu, wis ra ono sing apik. Wis bojone nganggo parfum ngantek berkali-kali wis ngambune tengik gitu. Kenapa? Karena lagi orang enggak senang. Lagi senang, lagi ndak senang. Kama anna ainas sukhti tubdil masawiyah. Ini adalah sifat manusia. Nggih? Sifat manusia ini berlaku untuk segala hal. Dalam kehidupan keluarga begitu, dalam kehidupan ning RT begitu, di desa begitu, kecamatan begitu, di pondok pesantren begitu, di organisasi begitu, di NU begitu, di Muhammadiyah begitu, di partai ini begitu, di negara juga begitu. Manusia itu punya kecenderungan nek seneng sesuatu yo senenge kebangetan, nek lagi gething yo gedhinge kebangetan. Ini juga termasuk tipuan ini. Tipuan. Sesuatu yang sebetulnya baiknya itu ya cuma 70 lah. Tapi karena seneng jadi 100. Kan tipuan itu, ya kan? Itu namanya ghurur. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Sesuatu itu jeleknya itu sebetulnya bagusnya itu lumayan. Bagusnya itu ya 50 atau 60, tapi karena benci, wah merosot jadi buruknya itu sampai 0%. 11. Bukan, ini sudah enggak pilpres lagi ya. Ya begitu. Manusia itu punya kecenderungan seperti itu. Karena itu kalau kita sadar punya kecenderungan seperti ini, kita harus bisa bersikap seimbang. Apa seimbangnya? Nak seneng yo senenge sedengan, nek gething yo sedengan.
Ya, sedengan itu yang paling baik. Khairul umuri awsatuha. Itu sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal perkara sesuatu yang paling baik adalah yang di tengah-tengah. Nak seneng yo senenge sedengan, nek gedeng yo gedenge sedengan. Nah ini berat karena sekarang tadi itu saya katakan di zaman TikTok ini, ya, zaman TikTok itu, zaman TikTok masya Allah, ya. Sesuatu yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Perkara sederhana jadi rumit, perkara rumit juga bisa disederhanakan. Ini kalau menurut Pujangga Jawa Rangga Warsita, ini namanya zaman edian. Nak ora edan ora kumana. Jadi kesimpulannya melok bukan. Nah, melok edan ya malah ra karu-karuan. Zaman edan, inilah zaman edan. Apa ciri khas zaman edan? Zaman edan adalah zaman al-ghurur, yaitu tipuan-tipuan ini banyak. Dan orang-orang suka ditipu. Itu namanya zaman edan. Nah orang ditipu malah marah itu. Tipulah aku sebanyak-banyaknya. Wah, itu ciri khas zaman sekarang. Tipulah aku. Tipulah aku sebanyak-banyaknya. Karena kalau diberi yang sebenarnya malah marah itu. Nah didoi sing beneran itu malah marah. Nah didoi sing palsu malah seneng. Ini zaman TikTok, zaman tipuan, zaman ya bukan hanya TikTok, pokoknya media sosial. Ini betul-betul zaman yang masya Allah. Makanya harus hati-hati ya anak-anak kita sekarang ini. Kita harus betul-betul mendidik anak-anak kita, generasi baru kita. Bagaimana bisa hati-hati di dalam zaman edan atau zaman hurur ini. Dengan cara apa? Tadi itu menyadari bahwa wa'inur ridho angkul li'aibin kalilatun kama anna aina sukti itu bedil masawiyah. Nak sampean itu menuso itu mesti ngono iku. Nak lagi seneng-senenge kebangetan, nak lagi gedeng-gedenge kebangetan. Sampean harus menyadari kekelemahan manusia seperti ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencoba bersikap seimbang dalam segala hal. Pokoknya nak sampean itu bersikap seimbang, itu mesti selamat dalam hidup ini. Orang itu kalau tidak seimbang dalam hidupnya, itu mesti kecelik, cepat atau lambat itu kecelik. Apa kecelik itu? Apa kecelik itu? Ya kecelik. Kecelik itu, wah ternyata keliru aku ini ya. Terkecoh. Tak kira wingi ku yo ngapik ya. Kok jebule kok ngene ya. Tak kira wingi elek kok jebule apik. Nah itu kecelik namanya itu. Nah orang itu kalau tidak sikapnya tawasud, nah namanya tawasud ya Bu, mau dapat istilah taholli saiki tawasud. Nah ini berkat ini gua mulai nggo. Diingat-ingat ngono sampai rumah diingat-ingat ini ilmu ya. Nah bareng kok ditular-tularno nggih. Taholli sekarang tawasud. Orang itu kalau hidupnya tidak seimbang tawasud, itu dalam hidupnya dia hidup bergerak dari satu kecelik ke kecelik yang berikutnya. Mosok sampai untuk kecelik bolak-balik orang kapok gitu loh. Masya Allah saya itu heran. Ya kapok Lombok. Ya. Aduh ya Allah Gusti, bangsa ini itu ya kadang-kadang punya penyakit ini. Penyakit kecelik bolak-balik orang kapok. Orang kapok. Ingatannya pendek. Wingi bar kejeglong itu loh. Iku dibaleni meneh. Leres Bu? Nggih. Bar kejeglong lho, kejeglong meneh. Wong iki bar kejeglong meneh ngono ya ora kapok iku lho. Bangsa ini gimana itu? Biyen wis tau wah nyobyo-nyobyo
tokoh ini akan jadi tokoh yang terbaik, jebule kecelek. Bariku nyoba meneh, nyari yang lain lagi, kecelek meneh. Ya Allah Gusti, Masya Allah, ini kok kecelek terus ya. Nah ini jangan sampai menjadi orang Islam, menjadi orang beriman, jangan menjadi orang yang terus-menerus kecelek. Jangan sampai kecelek yuk sepisan aja lah. Kecelek sepisan, ini kok ben 5 tahun kok kecelek. Kipiye bangsa kok setiap 5 tahun kok kecelek. Orang kapok-kapok. Ini gak boleh. Kenapa kecelek? Karena gurur, ketipu. Kenapa ketipu? Karena tidak tawassut, tidak tengah-tengah. Makanya ajaran para kiai-kiai, para ulama kita itu tawassut. Ya, ajaran NU Nahdlatul Ulama itu adalah tawassut, i'tidal, tawazun. Tengah-tengah. Seneng yo sedengan, gedeng yo sedengan. Insya Allah kalau sampean seperti ini prinsipnya, hidupnya itu tidak kecelek terus. Gak kecelek terus. Insya Allah semoga kita semua bisa seperti ini, dan mari kita ini ya mensyukuri, dan mari kita bisa, semoga kita ini diberikan Allah kemampuan untuk bisa mengenali nikmat. Semoga kita sebagai bangsa diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengenali nikmat. Karena berdasarkan pengetahuan bahwa ini nikmat, kita bersyukur. Nak syukur ditambah. Nah ini, udah itulah jalan kita sebagai bangsa sekarang. Saya perlu menekankan ini ya, karena saya sudah melihat berkali-kali betapa seringnya kelompok-kelompok di negara ini kecelek terus. Ora kapok-kapok. Enggak boleh kita begitu. Wis kecelek sepisan rapopo. Sekarang tidak boleh kecelek lagi. Oke, sekian mawon ngaji malam ini. Semoga jenengan sedaya tidak menjadi korban Bang Plecit. Semoga jenengan semua diberkahi hidupnya. Saged syukur, saged sabar, lan mangke dipun tambahi terus dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Semanten atur kawula menawi wonten kekirangan kekhilafan nyuwun maaf, nyuwun ngapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saat ini selawatan ini nak ngaji ya ini penutupannya tibil kulub. Monggo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Al-Fatihah. Langsung donga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tunjina bihima min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana bihima jamil hajat wa tutahhiruna bihima min jamil sayyiat wa tarfa'una bihima indaka ala darajat wa tuballighuna bihima aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin faghfir lana warhamna ya rahman ya rahim faghfir lana warhamna ya rahman ya rahim faghfir lana warhamna ya rahman ya rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma tawwil a'marana wa sahhih jasadana wa hassin a'malana wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim qulubana wa sallim ahlana wa sallim auladana wa sallim azwajana wa sallim masyayikhana wa sallim asatidatana wa sallim asdiqaana wa sallim baltatana Indonesia wa sallim ulama'ana wa sallim umara'ana wa sallim ma'ahidana wa madarisana wa sallim jam'iyatana nahdlatul ulama wa qadhi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.